lidah orang Indonesia itu suka yang kriuk-kriuk. Suka, ya betul. Mau itu kerupuk, keripik, ayam-ayam goreng, pengennya yang kriuk. Jadi dengan teknologi memasak dan menu yang kita dapatkan, kita bisa menciptakan dia kriuk, crispy di luar, tapi tetap juicy, tender, dan bumbunya meresap di dalam, Bang. Ya kalau setiap kali mau makan harus ke Bali, ya agak berat juga ongkosnya ya, Pak ya. Nyaman. Bagi Anda penyuka makanan dengan sajian bebek, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi sebuah restoran namanya Bebek Renon. Ayo kita coba. Jumpa lagi dalam liputan kuliner iNews Serpong. Di kawasan Gading Serpong, restoran dengan sajian bebek tak terhitung jumlahnya. Tetapi ada di antara puluhan restoran tersebut yang cukup menonjol. Saya sebut saja nama restorannya adalah Bebek Renon. Dari luar restoran kita sudah lihat tulisannya sangat besar dan itu menunjukkan sangat fokus karena langsung mengambil tema Bebek Renon. Di samping saya sudah ada ownernya. Dia adalah Bapak Arifin. Tapi Pak Arifin ini lebih akrab dipanggil dengan Bang Ivin. Selamat datang Bang Ivin. Terima kasih Bang Syahrir. Ini Anda ini termasuk orang yang super berani. Kenapa saya mengatakan super berani? Di kawasan Gading Serpong ini resto bebek itu banyak sekali. Betul. Mulai dari kaki lima sampai restoran papan atas. Tapi kok Anda berani bertarung di antara pendekar sajian bebek ini? Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana sih proses hadirnya restoran Bebek Renon di kawasan Gading Serpong ini? Oke, mungkin saya cerita sedikit mengenai brand Bebek Renon ini ya, Bang Syahrir ya. Menarik. Bebek Renon ini adalah brand franchise waralaba, ya. Jadi oleh pemilik brand ini sendiri, para pendirinya, saya mungkin sebut para sesepuhnya. Betul, sesepuh. Beliau-beliau waktu itu punya hobi touring moge. Jadi pada saat mereka touring ke Bali, mereka mencicipin menu bebek crispy di Bali. Itu adalah kejadian di tahun 2013, November 2013. 2013. Nah, jadi sejarahnya kalau ditarik ke belakang lumayan panjang. Nah, pada saat itu mereka mencicipi dan mereka merasa taste-nya ini sangat unik, sangat menarik, dan ingin dibawa brand ini ke Jabodetabek, ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta. Betul. Ya kalau setiap kali mau makan harus ke Bali, ya agak berat juga ongkosnya ya Pak ya. Karena sesama pencinta kuliner yang touring moge itu digodok-godok, terus ya lahirlah Bebek Renon yang pertama di Taman Mini. Oh, justru di Taman Mini. Iya, di Green Terrace. Nah, saya sendiri untuk cabang Gading Serpong adalah membeli franchise-nya, waralabanya. Dan kita mulai soft opening itu baru 9 Maret kemarin, Pak. 9 Maret 2022. Ya. Tahun ini ya? Betul, Maret. betul. Kenapa? Menjawab pertanyaan Bang Syahrir tadi, kenapa kita berani membuka satu lagi restoran dengan menu bebek? Karena kita yakin dengan keunikan menu kita, Bang. Salah satu andalannya itu ya menu bebek crispy itu. Mungkin Abang juga tahu ada beberapa resto lain yang mengandalkan menu bebek crispy-nya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa menu andalan yang menjadi senjata Anda melawan tanda kutip ya, dengan resto yang ada adalah bebek crispy. Betul, bebek crispy. Seperti apa itu Bang, bebek crispy itu? Kita di Indonesia terutama, lidah orang Indonesia itu suka yang kriuk-kriuk. Suka, ya betul. Mau itu kerupuk, keripik, ayam-ayam goreng, pengennya yang kriuk. Yang kriuk.
Jadi dengan teknologi memasak dan menu yang kita dapatkan, kita bisa menciptakan dia crispy di luar, tapi tetap juicy, tender, dan bumbunya meresap di dalam, Bang. Oh, ya. Jadi meresap bumbunya ya. Iya. Dan itu jujur saja itu rahasia dapur pusat yang mana saya sendiri nggak tahu karena kita hanya buat pewaralabanya itu. Iya. Tapi meskipun tahu jangan diungkap. Ini rahasia dagang. betul Bang, betul. Tapi gini Bang, meskipun kabarnya ya bebek itu dimasak seenak apapun, kalau sambalnya tidak mendukung juga ini susah juga. Setuju. Kalau di bebek renon ini bisa disebutkan sambalnya apa aja? Oke. Baik. Karena kita mengusung tema Bali, ya, jadi kita salah satu sambal andalan kita itu adalah sambal mata, Bang. Oh, sambal mata, tetap mata ya. Sambal mata dan keunggulan sambal mata buatan kita, produksi kita pakai kecombrang. Oh, kecombrang ya. Nah, dan untuk kecombrang kita spesial dari pusat meminta QC-nya harus diperhatikan. Kecombrangnya harus segar supaya aromanya keluar. Selama ini kan sambal mata, serai, bawang merah, kemudian cabai, iya, ya, plus kecombrang. Kecombrangnya harus dipastikan segar dan kualitas bagus dari pasar. Karena itulah yang menjadi ciri khas kita, wewangiannya itu, Bang. Kabarnya di resto bebek renon ini untuk pengunjung yang ingin mencicipi menu selain bebek ada juga. Oh. Nah, itu juga menjadi salah satu nilai super plus kita ya. Saya berani bilang nilai super plus, kenapa Bang? Ya? Seperti apa itu super plus? Ini sudah super plus lagi iya. Ini kebayang ini. Karena dari pengalaman saya sebagai foodies, sebagai pencinta kuliner, baik kita mengajak teman atau mengajak pun saudara, keluarga, kita tidak bisa satu selera, Bang. Nggak bisa semua teman makan satu jenis menu atau satu teman minum hanya satu jenis minuman. Nah, untuk itu kita ada variasi. Selain bebek, kita di sini ada ayam, ada ikan. Oh, ikan juga ada. Ada, dan kita ikan ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Dan kita juga memiliki sop iga. Ada beberapa pencinta kuliner ataupun anak-anak, kalau nggak ada kuahnya agak susah makan, Bang. Jadi kita kita kreasikan itu untuk mengakomodir anak-anak ataupun kalangan yang ingin ada sopnya gitu. Ini menarik. Anda sebagai pewaralaba yang menerima waralaba ini, kok bisa menghadirkan menu lain? Atau memang aturannya dari pusat harus ada ini? Dari pusat semua. Oh, kita dari pusat semua standar dari pusat. Semua. Termasuk menu-menu tambahan itu? Betul. Saya kira tadi cuma bebek aja. Oh tidak. Kita ada dapur pusat di Krukut. Semua dikirim dari pusat, semua harus lewat QC dari pusat, semua harus di ACC oleh pusat, berarti semua udah harus diicipin oleh pusat. Berarti kalau saya masuk di bebek renon dimanapun, satu rasa. Betul. Di sini nggak masak? Ya, masak sebagai finishing, Bang. Finishing setengah jadi lah ceritanya. Iya. Kembali soal menu ikan ini. Ini kan Bali juga terkenal dengan masakan ikannya. Betul. Ini ikan ini diapain aja? Kita hanya punya 2 varian ikan, itu antara digoreng ataupun dibakar. Oh, digoreng atau dibakar. Dan uniknya, kita belajarnya itu adaptasinya itu dari tempat pelelangan ikan sangsit di Buleleng, Bali Utara, Bang. Ikan sangsit. Nama tempat pelelangan ikannya sangsit. Pelelangan ikan, sorry. Tempat pelelangan TPI. Ikan. TPI. Nah, di daerah. Ikannya dari sana. Pada saat kita riset ikannya dari sana, tapi kembali lagi kalau untuk mengakomodir kos ya dari Bali nggak kuat, Bang. Iya. Jadi harus kita terbang dari Bali. Iya, nanti nggak pulang-pulang lagi, liburan terus. Jadi kita mengambil alternatif ikan dan cumi kita datangkan dari Cilacap. Oh, Cilacap. Langsung dari Cilacap dengan asumsi kita Laut Selatan itu masih lebih murni, lebih bersih dibanding Laut Utara, Bang. Dengan nama bebek renon ini, kalau suplai bebeknya dari mana? Suplai bebeknya itu dari kita mengambil pasokan bebek dari berbagai tempat, Pak. Karena bukan langsung Bali atau kembali lagi kosnya ketinggian, Bang. Tapi rasa nggak berubah ya? Enggak.
Karena yang kita ambil dari Bali itu, yang kita pelajarin itu adalah resepnya dan metode masaknya. Cara dan metode masak. Betul. Bahwa kemudian barang yang akan dimasak itu bisa diakomodir dari mana aja. Betul. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, kita mempunyai dapur pusat, kita sebutnya food processing plant. Dapur pusat kita sebut, anak-anak selalu sebutnya DP, bukan down payment ya Bang. Kita sebutnya itu dapur pusat. Dapur pusat. Pak Arifin, dapur pusat udah dikirim, jadi DP udah kirim gitu. Nah, itu kita di daerah Krukut, semuanya diproses di sana. Jadi kalau awak bebek renon di sini nggak terlalu banyak dong, karena kan harus masaknya. Biasanya kan harus punya koki, harus ini. Kita untuk jam operasional menerima tamu adalah jam 10 pagi hingga last order itu jam 8.30 malam. Sekarang manpower kita total ada 8 ya. Bisa terhandle dengan baik. Masih ke handle Bang. Tapi gini Bang Ivin, ya seperti yang saya katakan tadi, Anda berani membuka ini di kawasan Gading Serpong. Pertimbangannya apa memilih Gading Serpong? Kan artinya kan banyak wilayah lain yang juga potensial di Jabodetabek ini, tetapi Anda memilih Gading Serpong, gimana? Oke. Baik. Sejarah saya tinggal di Gading Serpong udah lumayan lama Bang. Oh, warga Gading Serpong. Warga Gading. Saya awal nikah dengan istri sudah tinggal di Gading Serpong semenjak tahun 2003. Masih mereka gunakan istilah Serpong. Maaf, itu tempatnya jin buang anak katanya. Ini menarik sekali perbincangan kita, tetapi masih ada yang lebih menarik. Ternyata Bang Ivin ini terjun di dunia restoran bukan karena kebetulan. Dia memiliki terah tersendiri. Nah, kita akan dengar setelah berikut ini. Mana? Pemirsa, Bang Ivin ini terjun di bisnis restoran bukan sekedar latah, tetapi memang punya terah. Kakek dari Bang Ivin sangat terkenal di Pematang Siantar. Nah, seperti apa dulu kakek ini bisnisnya di kuliner, Bang? Ya, saya memang berasal dari Pematang Siantar, ya. Dan kalau pemirsa atau Bang Ipin pernah ke Pematang Siantar, tinggal sebut saja mie goyang di Pajak Horas. Orang sana ngomongnya pajak, Pak, bukan pasar. Pajak Horas. Oh, pajak itu pasar? Iya. Mie goyang Pajak Horas. Pajak Horas. Coba aja ke sana, tapi harus siap-siap bawa cemilan Bang, pas beli ke sana. Kenapa? Oh, ngantrinya lama. Gue pikir sambil makan mie goyang, gue makan cemilan. Karena antrinya lama. Ngantrinya lama, keburu lapar nanti. Jadi kebetulan saya cucu sulungnya, cucu dalam sulung. Jadi saya rasa, saya feeling, atau abang boleh bilang cucok logi lah. Saya ada terah kuliner di dalam darah saya gitu. Iya. Sebenarnya background saya engineer Bang. Oh, ini jauh banget dari kuliner. Gimana ceritanya? Saya Pematang Siantar, tapi saya kuliah. Saya sangat beruntung saya bisa mengenyam pendidikan di ITB Bang. Wah, saya ini teknik mesin S1 ITB, lulus dengan predikat cum laude. Selesai kuliah, terus saya meneruskan karir sesuai bidang kuliah saya di engineering. Saya belajar sistem pendinginan, refrigeration. Saya potong sebentar. Tapi katanya setelah lulus ITB ini kondisi tidak menguntungkan. Betul. 98 itu krisis. Betul. Lalu Bang Ipin lanjutkan studi ke Singapura. Betul. Di mana itu di Singapura? Saya 98 selesai karena bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Jadi pada saat itu kan 98 Oktober, dari Mei ke Oktober kan. Oktober. Ya. Jadi kondisi negara kita kurang krisis. Multi krisis, semua dimensi, multidimensi. Seingat saya waktu itu istilah multidimensi krisis. Bukan lagi multikrisis, ya, multidimensi. Ya. Jadi dan saya agak kesulitan mendapatkan pekerjaan yang saya idamkan, sementara dosen saya menawarkan beasiswa ke Singapura. Karena
Anda lulusan terbaik. Betul, saya cum laude dan saya dapat penghargaan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri. Saya promosi sedikit ini Bang. Ini mengapa Pak? Ini inspirasi buat pemirsa. Jadi saya putuskan ya sudah, saya lanjutkan ambil beasiswanya untuk S2 di Singapura tanpa ikatan dinas. Jadi saya bebas, setelah dari Singapura pun saya akan balik ke tanah air. Tapi kan memang jadi persyaratan Anda, artinya tawaran beasiswa itu akan diambil sepanjang tidak ada ikatan dinas. Betul, tidak ada ikatan dinas baik dari pemerintah Singapura ataupun dari pihak ITB-nya. Jadi saya berhak untuk meneruskan aspirasi saya. Satu-satunya ikatan hanyalah hasil riset saya di Singapura menjadi milik mereka. Apa pertimbangan Anda tidak menerima ikatan dinas? Bukankah itu lebih nyaman ya kuliah, selesai kuliah tempat jelas? Mungkin salah satunya itu Bang, istilah siantarmen Bang. Siantarmen. Jiwa saya petualang, saya sangat menikmati kebebasan, pengen mengeksplor, pengen mencoba hal-hal yang berbeda. Jadi saya pastikan dulu tidak ada ikatan dinas daripada nanti saya mengiyakan namun saya mengecewakan dosen saya ataupun pihak yang memberikan fasilitas itu. Jadi saya dari awal saya bilang dulu komitmen saya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, hasil riset saya serahkan ke pihak Singapura karena mereka memberikan saya fasilitas laboratorium, komputer, dormitory, uang saku, semuanya difasilitasin. Dengan imbal balik hasil penelitian saya diserahkan kembali ke mereka. Tapi saya habis itu nggak ada ikatan dinas. Jadi saya rasa ya imbal balik lah ya Bang ya. Kita dibiayain kuliah, penelitian kita balikkan. Tapi kabarnya Anda sempat bekerja di Singapura. Sempat. Saya bekerja di Singapura hanya 9 bulan Bang. Oh 9. Dan perusahaan yang sama mengutus saya kembali ke Indonesia. Oh gitu. Bekerja di Singapura. Tentu ini perusahaan mau MNC ini. Iya, perusahaan Denmark. Terus mengirim ke Jakarta, itu statusnya apa? Sebagai ekspatriat, Bang. Oh, ekspatriat bekerja di negerinya sendiri. Betul, betul. Oke. Saya sempat 2 tahun di Indonesia sebagai di bidang sales. Ya, pada saat itu saya juga menikmati mengeksplor dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah melihat cold storage, dunia ikan di Jayapura, Serui, Ambon, Tual, Makassar, Kampung Bang Kampung Jaya. Sampai ke Bitung, Manado, sudah saya eksplor semuanya itu. Dan saya sempat bekerja selama 2 tahun. Setelah itu baru saya memutuskan untuk berwira swasta, tapi masih di dunia engineering, Bang. Oh, masih? Masih di engineering. Jadi jangan-jangan ini buka resto bagian dari hobi saja ini? Boleh dibilang hobi, boleh dibilang kembali lagi. Mungkin terah tadi itu Bang. Tadi. Nah. Tapi ngomong-ngomong ini saya udah penasaran ini. Tadi dengar cerita bebek, gimana rasanya ini bebek crispy, ikan bakar. Oke. Udah siap nih Bang? Udah siap. Siap ya? Siap. Oke. Ica, tolong dong Ica. Nah, ini nih Bang. Ini. Ini bebek Bali crispy-nya. Crispy, oke. Itu apa? Sambal. Sambal yang tadi saya bilang kecombrangnya harus segar. Sambal mata yang pakai kecombrang. Betul. Tapi kan ada 2 nih. Yang ini sambal renon. Oh, renon. Iya. Oh, renon itu juga nama sambal ya? Betul. Juga nama daerah ya? Iya. Maksudnya sambal dari renon gitu? Iya. Oke. Wah, punya. ini kita, pemirsa, kita akan buktikan apa yang kita omongin tadi. Dan ini bukan untuk keperluan syuting Bang. Size-nya memang seperti ini. Always. Ini ada berapa size? Bebek yang dikirim ke dapur pusat, karkasnya itu adalah ukuran 1,4 kilo. Karkasnya. Jadi 4, dada, paha. Nah, ini seperempatnya seperti ini. Seperempat. Nah, tadi ada yang kelupa tadi. Kalau seporsi ini di harga berapa ini? Udah paket seperti ini, Rp53.000. 53. Itu dapat bebek seperempat. Betul. Dengan sambal. Udah komplit. Ini apa ini Bang? Ini urap ya? Betul. Urap. Ini untuk menunjang
kehidupan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Jadi udah komplit dengan sayur. Ada sayurnya ya. Ada Iya. toge, kacang panjang, wortel. Apa lagi nih? Kelapa ya. Iya. Oke. Silakan, Bang. Ya. Saya akan mencobanya. Ini dibuka dulu ya. Ini baru lihat penampilannya ini sudah sangat menggoda. Betul-betul crispy. Saya sambil ya silakan, Bang. Ini kalau masaknya ini butuh berapa, menggorengnya ini butuh berapa lama waktunya? Nah, kita dari dapur pusat pada saat mentraining tim waralabanya itu sudah ada standarnya, Bang. Jadi bebeknya pada saat dikeluarkan dari freezer, kita udah thawing dulu. Thawing itu kita membiarkan dia di suhu kamar, suhu room temperature, itu kita biarkan selama 6 jam. Baru kita masukkan ke penggorengan dengan suhu tertentu dan lama tertentu. Kenapa saya sebut tertentu, Bang? Itu termasuk rahasia dapur pusat. Jangan dibocorin. Betul, Jangan betul, dibocorin, itu rahasianya. Sambal kecombrang. Itu sangat-sangat favorit. Favorit ya. Iya. Saya dua ya. Karena kembali lagi rempah-rempahnya, kecombrangnya itu sangat menggugah. Saya tahu saya selama ini Mata? sambal mata itu kan pakai serai, Ya. kemudian Bawang merah. bawang merah dan cabai. Iya. Saya coba ya. Silakan, silakan. Crispy banget. Ya. Ada sedikit perbedaan dengan di Taman Mini ya, Ya. pusat kita. Kenapa? Tapi bukan dari segi menu, Bang. Apanya, John? Sebenarnya seni memakannya, apalagi kita dari budaya timur ya, kita kan di Indonesia, Bang ya, kita pakai tangan, Bang, makannya. Sebenarnya. Tapi memang pada saat kita soft opening di Garing Serpong ini, di atas 60-70% tamu meminta kelengkapan sendok makan, cutlery. Jadi kita Saya sediakan. itu termasuk orang tradisional. Harusnya. Kalau makan ada tangan, ada kobokan. Betul, Itu betul. nggak sah. Betul, betul. Tapi nggak apa-apa. Ya. Saya menyesuaikan ala bebek renon. Pemirsa, luar biasa crispy-nya. Rasa bebeknya apa ya? Bumbunya betul-betul meresap. Ya. Ini urapnya juga sangat mendukung. Ini sajian bebek crispy ala bebek renon. Nyaman nah. Gimana Bang Syahrir bebek crispy-nya? Luar biasa. Waduh. Beda dengan yang lain. Terima kasih Bang. Nah, tapi mudah-mudahan masih muat nih. Kita masih ada menu ikan. Oh, ada juga menu ikan. Ada. Seperti tadi di awal kita ada sop iga, ada ayam, dan ikan. Ikan itu bisa ikan air tawar ataupun ikan air laut. Jadi pengunjung yang ingin memilih menu lain tidak perlu khawatir. Betul. Karena ada beberapa menu lainnya. Betul. Nah, ini patut kita coba ini. Ya, kita coba ya Bang ya. Ya. Oke. Eva, tolong dong. Nah, ini Bang. Apa ini? Ini Waduh. nasi pakai ikan atau ikan pakai nasi? Iya, ini lebih besar ikannya. Nah, Oke. kembali lagi Bang, bukan untuk keperluan syuting. Ini apa adanya. Fakta. Nanti tamu ke sini akan seperti ini. Dan ini kawannya. Nah, Ini karena sambal apa ini? sambal serelemo. Serelemo. Iya. Itu khas Bali juga. Khas Bali. Karena ini adalah hasil dari resep di tempat pelelangan ikan Sangsit Buleleng Bali Utara. Kalau itu tadi sambal. Ini sama seperti sambal yang untuk bebek. Sambal Iya. bebek tadi. Jadi kita juga sediakan buat tamu-tamu, tergantung. Tapi yang cocok untuk ikan bakar ini adalah sambal serelemonya, sesuai Sambal tradisi serelemo. di Buleleng. Tradisi di Buleleng. Iya. Ikan bakarnya juga ya. Iya. Ini ikan apa ini kok? Bukan gurami Bang. Ini ikan air laut. Air laut kok mirip gurami? Iya, ini ikan kakap hitam. Jadi kita untuk menu ikan laut, kita
karena hasil tangkapan dari laut beda dengan ikan air tawar yang bisa diternakkan. Ikan air laut kan tergantung tangkapan. Tangkapannya betul. Jadi ikan itu kita selalu sediakan antara ikan sunglir, ya, ikan sunglir itu salmon laut atau bahasa kerennya rainbow runner, Bang. Wah, keren banget. Ya. Itu pasti menjadi mahal harganya. Kalau masih bahasa Indonesia kayaknya harganya masih belum mahal. Tapi kalau udah bahasa Inggris, wah. Jadi kita ada ikan sunglir atau ini ikan kakap hitam. Ikan kakap hitam. Nah, jadi ini bukan gurami, Bang, ya. Aku nggak tahan lagi nih melihat ikan bakar begini besar. Coba ya Bang ya. Silakan, Bang. Kita buktikan. Dan semuanya fresh dari Laut Selatan. Fresh. Jadi bukan dari Laut Teluk Utara. Jakarta ya? Bukan. Ini fresh dari Laut Selatan karena kebetulan saya punya armada kapal juga di Cilacap. Oh, sudah punya armada menangkap ikan, mensuplai restoran sendiri. Iya. Ini Kita pengen menjamin kesegaran produk kita. Ini. Tapi ini kan aneh ya, pakai kecap ya dibakarnya nih. Kita lebih nyebutnya bumbu bakar Bali, Bang. Oh, bumbu bakar Bali. Nah, Ini nasi menyusul ya. iya. Sangat menggoda. Asam-asamnya seger ya, Bang ya. Bumbunya. Ini nggak bisa dicoba sekali ya, 2 kali. Tapi ini sambalnya. Nah, ini harus, Bang. Ini agak bergeser dikit. Iya. Ini ikannya besar banget nih. Jadi bukan untuk keperluan gambar ya, memang faktanya Iya. seperti itu. Kita sortir dari nelayan itu kita minta ukuran 3 on sampai 6 on. Kalau ini masuk berapa ons ini? Tebakan saya ini 4 on sampai 5 on ini. 4 Iya, sampai 4 on. Karena itu yang masuk ke piring kita, ukuran piring kita sebutnya, Bang. Pemirsa, ini sambalnya sederhana, bahannya sangat mudah diperoleh, tapi segar banget rasanya. Ini pakai jeruk limau. Iya. Tadi nama sambalnya apa? Serelemo. Jeruk limau. Bahasa Bali sere itu artinya terasi. Oh, Iya. karena itu terasi. Kalau di sini sambal terasi dong. Tapi dari Bali jadi keren namanya. Iya, iya. Tapi Ini apapun namanya juga khas Bali. Kita sering dapat sambal seperti ini, tapi rasanya beda. ya, ini kita mengikuti ataupun belajar dari langsung di tempat pelelangan ikan sangsit Buleleng. Jadi makanan sehari-hari masyarakat sana ya. Betul, betul. Nah, konsep restoran kita ini juga kita bukan Iya. untuk luxury atau high class, Bang. Itu juga Ini saya pengen sambil ceritakan. saya makan ya Bang. Ini Harus, serius ini. harus. Serius ini. Harus, Bang. Harus. Saya itu memang hobinya makan ikan. Oh, cocok. Cocok. Harus. Cocok Nah, ini. kita pengen memberikan menu, pricing, dan suasana yang bisa dinikmatin oleh tamu itu secara sehari-hari, Bang. Jadi bukan sesuatu yang luxury, bukan sesuatu yang harus ya cuman bisa sebulan sekali, enggak. Tapi mau jadi menu sehari-hari bisa. Jadi ini menu sehari-hari ya. Iya, Selain bebeknya tadi. betul. Ini sudah saya cicipi. Ikannya ikan laut, meski seringkali pengunjung mengira ini ikan air tawar. Ini enak sekali. Nyaman. Nyaman.